Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik dalam berita bahwa apa yang disampaikan oleh Ferdinand begitu kan. Begitu ngototnya, begitu bencinya kepada Anies Baswedan sampai melakukan seperti itu begitu. Dan bahkan ini menjadi viral dan menjadi trending topik di berbagai berita begitu. Dan bahkan seperti ini saya cuplikan videonya, saya tampilkan terlebih dahulu seperti ini. Ini adalah cuplikannya. Jadi gini, pokoknya saya main di Twitter ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak sedang dalam gangguan saraf lah. Dan kemarin itu kemana begitu kan? Kayak manusia-manusia kayak ini yang bisa membelah bangsa. Mari kita dengarkan seperti ini. Pokoknya saya main Twitter ini untuk menggagalkan Anies Baswedan menjadi capres dalam Pilpres 2024. Dia tidak boleh jadi capres sesungguhnya. Biarkan dia sekarang jadi baca pres halu. Ayo kita lawan, kita jaga NKRI. Itu adalah pernyataan dari Ferdinand begitu, dan mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen begitu. Si sempak merah makin stres, bagus deh biar sakit jiwa lagi selamanya. Dia mulai cuitan-cuitan seperti ini keterlaluan menurut saya, tidak mendidik kepada bangsa kita begitu kan. Semua orang berhak maju Pak, Bapak support dukungan Bapak, bukan gagalkan calon lain. Gimana sih ini? Orang sakit jiwa, kesakian anak bini keluarganya, malu ya. Seperti ini, apakah Polri enteng aja? Ada yang buat skenario pemecah belah bangsa, buat kerusuhan terang-terangan aja loh ini. Nah, orang PY kalau berani loh nyalonin capres lawan Pak Anies, tolol emang sampai merah nih. Ini banyak sekali yang men-tweet dan mengkritik habis-habisan mereka begitu. Dan bahkan ini sangat beredar videonya si Ferdinand ini begitu kan, dianjak ngenderang perang gagalkan Anies Baswedan. Saking bencinya kepada Anies Baswedan, saking paniknya hari ini kepada Anies Baswedan sampai melakukan seperti itu begitu kan. Buat si mulut kotor Hutahian yang benci Pak Anies ini, haha, para kecebong itu memang lucu. Anies itu bekas tim sukses Jokowi, bekas menteri Jokowi, kenapa waktu itu tidak ada yang gerah dan kepanasan? Wong edan silahkan lewat ini, entar belagak gila lagi begitu. Banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Nah, itulah kesalahan dan keterlaluan menurut saya si Ferdinand ini begitu kan. Ferdinand itu ya menjadi anggota DPR tidak punya prestasi apa-apa begitu kan, hanya melakukan seperti itu aja begitu, dan bahkan sekarang sudah jadi cebong begitu. Itulah yang kemudian menjadi catatan penting bahwa rekam jejak itu pasti ada sampai kapanpun begitu. Lah emang siapa dia? Lagaknya kayak punya pengikut aja ini. Gangguan jiwa. Memang si Ferdi ini pernah diapain sama Anies kok benci banget ini? Enak lawan, ayo kita dukung Anies Baswedan untuk presiden di 2024 untuk NKRI yang lebih beradab dan bermartabat serta kedaulatan. Nanti ngaku ngepil lagi jika salah omong, ngaku syaraf dan rusak. Perang tapi Ferdinand orangnya nggak berani nongol jalannya nih. Sabar Pak Anies, orang itu sakit jiwa sudah kambuh lagi. Kalau anggap ini manusia sampah aja, ya menurut saya pribadi inilah bagian catatan demokrasi kita begitu kan. Ketika Ferdinand mengatakan seperti itu, saya yakin dan saya yakin-yakinnya ini adalah memecah belah bangsa dan tidak layak berdemokrasi begitu kan. Ini boleh mengkritik kepada siapapun, jangan sampai ada hal-hal seperti itu. Warga negara Indonesia berhak mencalonkan diri sebagai calon presiden begitu kan. Kenapa ada penghalangan, ada pembegalan, ada dicegal dan sebagainya melewati hal seperti ini, ngotot sekali begitu kan. Sama halnya dengan KPK begitu kan, kira-kira seperti itu begitu. Susah juga emang dikasih taunya kalau udah gila, modal penjilat aja ngajak perang ini. Semakin tinggi tingkat elektabilitas Anies makin akan semakin parah dirasakan lawan politiknya. Buat Anies kayaknya hal biasa karena telah terdampak sejak masih sekolah, terutama saat kuliah. Karismanya itu belum tertandingi sama calon-calon yang ada saat ini begitu. Jadi muncul spekulasi. Memang saya akui bahwa Anies Baswedan maknanya sangat luar biasa. Yang dilihat adalah sebuah prestasi begitu kan, bukan sebuah visi dan misi anaknya siapa begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Ini si Ferdinand ini orang gila yang tentu saja bebas ngomong apapun. Ini banyak sekali yang mengkritik begitu kan. Tetapi kritikan inilah sama-sama halnya menimbulkan kekecewaan terhadap Ferdinand begitu. Kenapa seorang Ferdinand mengatakan seperti itu begitu kan?
Bahkan ini melebihi dari buzzer begitu, bahkan cepong kalau menurut saya pribadi begitu kan. Inilah spekulasi yang muncul di komentar-komentar netizen begitu. Inilah yang membuat orang-orang seperti dia itu hebat. Masuk berita online, logikanya dengan apa dia menggagalkan. Bukan pimpinan parpol, bukan orang yang punya kekayaan dan bisa ngatur orang, yang bisa dilakukan paling menyebar kebencian ini. Saya akan tabuh gendereng perang juga untuk masukkan Pak Anies jadi presiden di 2024. Ini banyak sekali begitu yang mengkritik kepada Syed Ferdinand ini. Pada hakikatnya ya Syed Ferdinand itu ya tidak punya prestasi apa-apa begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, beredar video Ferdinand tabuh genderang perang gagalkan Anies Capres di 2024, dikutip dari Demokrasi. Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahian kembali melontarkan pernyataan kontroversial yang kali ini mengatakan akan menggagalkan Anies Baswedan menjadi calon presiden atau capres di 2024. Menggagalkan lewat apa begitu kan? Dia bukan pemerintahan, tergabung dalam dunia pemerintahan. Dia bukan punya orang yang pengaruh dalam dunia pemerintahan. Dia bukan presiden begitu. Kenapa kok kita ngomongnya mengatakan seperti itu? Apa begitu kan urgensinya dari pernyataan dari Ferdinand ini begitu kan? Dan bahkan inilah negara demokrasi, siapapun kita mencalonkan diri begitu boleh sah-sah aja begitu. Tapi ingat, inilah rekam jejak Ferdinand begitu, kita tahu siapa mereka begitu kan. Dan bahkan lewat apa yang menggagalkan Anies Baswedan begitu, dengan cara apa? Dia tidak, orangnya bukan berpengaruh, dia mantan pernah dipenjara begitu kan akibat penistaan agama begitu kan. Kok mengatakan ini lagi begitu kan. Dan bahkan menurut saya pribadi apa yang dilakukan oleh Ferdinand ini ya menurut saya kacau pemikirannya, kacau sekali. Ya kalau akan menggagalkan Anies Baswedan dengan cara apa mau dibunuh begitu kan. Hal-hal seperti ini yang tidak boleh dilakukan oleh bangsa kita begitu, apalagi benci. Kritik saja dengan apa adanya begitu kan, jangan sampai mengarah kepada bencian, hal-hal yang negatif, pembunuhan dan sebagainya begitu kan. Kira-kira seperti itu logikanya begitu. Pernyataan itu disampaikan Ferdinand melalui sebuah video yang beredar ke publik. Pokoknya saya main Twitter ini untuk menggagalkan Anies Baswedan menjadi capres dalam Pilpres 2024. Dia tidak boleh jadi capres, biarkan dia jadi baca pres. Ayo kita lawan, kita jaga NRI, kata Ferdinand video yang beredar tersebut. Lah, menjaga NKRI itu tentu ada nilai-nilai demokrasi yang harus kita terapkan begitu kan. Masa ya seorang Ferdinand melakukan hal-hal seperti itu begitu kan. Ini tidak boleh untuk dilakukan begitu, dan bahkan sangat disayangkan sekali kalau hal seperti ini terjadi begitu kan. Mari kita tonton dulu videonya seperti ini. Ini videonya yang cukup menarik ya. Ini pokoknya saya main Twitter ini untuk menggagalkan Anies Baswedan menjadi capres dalam Pilpres 2024. Dia tidak boleh jadi capres sesungguhnya. Biarkan dia sekarang jadi baca pres halu. Ayo kita lawan, kita jaga NKRI. Itulah cuplikannya tadi dari si Ferdinand ini. Menanggapi isi video tersebut, Deputi Bapilo DPP Partai Demokrat Kambar Lakumi tidak mau merespon secara berlebihan. Ia menilai Ferdinand hanya mencari ajang untuk pesona mata, tak perlu ditanggapi secara berlebihan lagi pula siapa Ferdinand Hutahian yang bisa menggagalkan pencapresan, kata Kamhar saat dihubungi di Jakarta. Pernyataan ini tidak lebih sekedar bentuk pansos dan mencari kredit poin ya, dari kelompok-kelompok yang tak menghendaki Mas Anies bisa tampil pada kontestasi Pilpres. Bahkan sebelumnya Ferdinand pada 19 April 2022 lalu divonis 5 bulan penjara atas kasus berita bohong dan kebenaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Perkara yang menjerat Ferdinand itu bermula dari kicauan Twitternya yang menyinggung soal Tuhan pada awal Januari 2000 lalu dan memantik kecaman berbagai pihak hingga dilaporkan ke kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka. Ketika itu Ferdinand menuliskan di Twitter, kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahu Akbar biasa, maha segalanya, dialah membela ku selalu dan Allah tak perlu dibela, katanya. Nah, inilah cuitan-cuitan yang mengandung kontroversial Ferdinand ini begitu kan. Orangnya tidak berfaedah sama sekali, tidak punya
prestasi apa-apa, dia bukan orang yang berpengaruh di demokrasi kita, di negara kita begitu, ya dianggapnya biasa-biasa aja begitu. Tetapi dengan adanya rekam jejaknya harus Anda pertanggungjawabkan sampai kapanpun begitu kan. Anda hanya menjadi cari pansos untuk nebeng di situ karena Anda tidak punya panggung, kira-kira kan seperti itu begitu kan. Biar direkrut mencari lawan-lawannya yang tidak suka dengan Anies Baswedan, kira-kira seperti itu. Masyarakat Indonesia sudah tahu, cebong dan basar semuanya ya tergolong dari situ, ya berhura-hara dan tertawa melihat Anda begitu kan. Kira-kira kan seperti itu begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Mungkin ada channel lain ya, mungkin ada konten yang saya upload nanti begitu kan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.